Ini jamu kunyit asem. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang terjadi. Ada yang tidak benar. Nah, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Mau jamu nggak? Kunyit asem sama beras kencur. Aku tidak bisa melawannya. Namun ini, aku tidak bisa melawan panggilan alam ini. Tapi tidak, aku sudah bertekad. Aku tidak akan melakukannya. Kunyit asem, beras kencur, sama yang manisnya, jamu yang manisnya yang terakhir itu ya. Jadi di mix 3, yang manis, kunyit asem, sama beras kencur. Ini enak banget guys, sehat, masih panas. Sambal kacang, bihun. Jadi aku lagi makan, lagi pengen beli bihun ya. Sebentar nak, sebentar saya. Kalau sambalnya, nih kita kasih sambalnya yang banyak. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wa qina azabannar, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mau kamu? Mama suapin aja. Baca doanya mana sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wa qina azabannar. Makanya berdua sama DL. Kelihatan nggak sih tuh? Tuh si ganteng tuh. Kalau manusia diserang robot, kita mesti ngapain ya? Ya lawan aja sih. Kayaknya nggak bisa deh, mereka robot udah pasti canggih. Kita cuma modal pemburuncing, mana bisa menang? Nah kok, emang gimana caranya? Tinggal suruh orang Madura sama orang Medan buat maju. Apa hubungannya? Robot dibuat dari apa? Dari besi. Nah itu. Kalau manusia diserang robot, kita mesti Doyan ya? Doyan bihun. Pepling rasa nabati terbaik. Rasa coklat. Covernya Jatuh. Jatuh tuh ambil. nabati terbaik. Rasa coklat. Covernya ringan. Coklatnya ramah. Bikin enak, gak bikin marah. Bisa dimakan kapan aja. Bahkan pas nonton iklan sabun pun tetap terasa mewah. Jadi gua taruh A. Rasa keju. Ini rasa yang bikin penasaran. Antara gurih atau keasinan. Awal digigit senyum-senyum. Lama-lama muncul keraguan. Kadang enak, kadang enggak. Lu jadi diem, pikir. Ini snack apa percobaan lidah gua? Tapi kalau lagi mood, rasanya bisa naik kelas. Kayak bocah ranking 2 yang diam-diam serius di belakang kelas. Anjay kelas. Jadi gua taruh A. Rasa goguma. Pertama lihat bungkusnya, gua kira rasa anggur. Anakku doyan bihun bihun sambal kacang. Coba, tapi pas cocok malah susah move on-nya. Gak terlalu terkenal, tapi punya penggemar setia. Kayak band indie yang lagunya sering nongkrong di kepala. Tapi tetap menurut gua kurang enak. Jadi gua taruh C. Besok rating apa lagi nih? Lo tahu pengusaha skincare yang bejat ini cuy? Kalau lo nggak tahu, dia bernama Mira Hayati, seorang pengusaha skincare asal Makassar, Sulawesi Selatan. Baru-baru ini dia tuh viral di media sosial karena produk skincare yang ia jual itu terbukti mengandung merkuri dan tentunya dapat membahayakan konsumen cuy. Nah, yang menarik itu prosesi hukumnya cuy. Jadi awalnya tuh jaksa menuntut si Mira divonis selama 6 tahun. Namun hakim memutuskan untuk memberi vonis 10 bulan penjara dan denda 1 miliar karena si Mira itu dianggap sopan cuy. Buset. Apa gak? Ada. Inilah kenapa gue kadang masih pesimis sama hukum di Indo cuy. Bukannya apa-apa ya. Lu berharap kejahatan di Indo berkurang dengan hukum saat ini yang selalu memberi dispen kepada dia. Habis sayang. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Alhamdulillah ya. Sebenarnya ini sulit untuk Ambil roti nak. Di atas kulkas cepetan ayo. yang tidak sengaja Siang masih belum kenyang dia. pohon seperti ini segeralah menjauh. Sebab ular piton jika sudah memanjat pohon, itu artinya ia sedang lapar dan dalam metode super agresif. Sebentar, sabar. Berburu atau merasa terancam. Mhm. Kalau etis predator atau memanfaatkan serangan dadakan yang mematikan, bahkan
Udah ini udah sebentar. Sebentar, sabar. Ini banyak sabar. Menimpa mangsa yang melintas di bawahnya. Sabar. Lagi-lagi piton raksasa ini banyak ditemukan di Indonesia ya guys. Pokoknya tetap waspada. Bagaimana menurut Nan? Sebenarnya ini sulit untuk dilihat sih. Tapi jika kalian tidak sengaja melihat ular piton mulai memanjat pohon seperti ini, segeralah menjauh. Sebab ular piton jika sudah memanjat pohon, itu artinya ia sedang lapar dan dalam metode super agresif, yang mana tujuannya adalah untuk berburu atau merasa terancam. Ular piton adalah tipikal ambush predator atau memanfaatkan serangan dadakan yang mematikan. Bahkan jika buruannya itu besar dan lincah sekalipun, ular piton dapat dengan mudah menyergapnya dari atas dengan cara menjatuhkan diri. Bayangkan dengan tubuh besarnya itu, seketika menimpa mangsa yang melintas di bawahnya. Dan terlebih lagi, piton raksasa ini banyak ditemukan di Indonesia ya guys. Pokoknya tetap waspada. Bagaimana menurut Nan? Sebenarnya ini sulit untuk dilihat sih. Tapi jika kalian tidak sengaja melihat ular piton mulai memanjat pohon seperti ini, segeralah menjauh. Sebab ular piton jika sudah memanjat pohon, itu artinya ia sedang lapar dan dalam metode super agresif. Tablet yang spesifikasinya proper, harga di tujuan kecil, bahkan bisa kurang. Ini jawabannya. Ini ada Infinix Expert 20, tablet terbaru dari Infinix yang menarik buat kalian singkat. Yes, kalian bisa masuk singkat buat internet tanpa tethering lagi. Tapi nggak sampai di sini, tablet ini juga dikasih case seluruh kotak pembeliannya. Nggak banyak sih kayak gini. Buat dapur pacunya, dia pakai MediaTek Helio G88. Yes, bukan chipset yang lebih kencang dari generasi sebelumnya, tapi buat browsing dia ringan, sampai ngetik pakai keyboard Bluetooth ini masih enak. Apalagi dia punya opsi RAM 6 hingga 8 GB. Layarnya di 11 inch IPS Keju. baterai 7.000 mAh, bobot dan ringan, dan juga ada fitur AI dari Collect yang terintegrasi sama listrik L1. Mantap bukan? Kalau bagus teh buat info yang kayak ini adalah mikroskop tercanggih yang dapat melihat lebih jelas isi dari chip komputer. Mikroskop ini bisa melihat komponen hingga yang berukuran 1 nanometer dengan sangat jelas. Tapi realitanya ini hanya gimmick perusahaan chip untuk mendemonstrasikan isi dari chip mereka. Karena tidak ada mikroskop yang dapat melihat sampai ukuran sekecil itu. Ini adalah teknik penimpaan gambar yang disebut infinite zoom. Di mana teknik ini menggunakan beberapa gambar yang dimana Habis keju roti keju sebanyak ini habis. pertama di scale up lebih dari 100% dan gambar kedua yang sudah di scale down ke 1% di scale up secara perlahan. Ini menghasilkan gambar yang dapat di zoom sampai tingkat terkecil seolah-olah menggunakan lensa yang dapat melakukan zoom sangat. Ini adalah mikroskop tercanggih yang dapat melihat lebih jelas isi dari chip komputer. Mikroskop ini bisa melihat komponen hingga yang berukuran 1 nanometer dengan sangat jelas. Tapi realitanya ini hanya gimmick perusahaan chip untuk mendemonstrasikan isi dari chip mereka. Karena tidak ada mikroskop yang dapat melihat sampai ukuran sekecil itu. Ini adalah teknik penimpaan gambar yang disebut infinite zoom, di mana kalau gue bisa wujudin satu ide menu baru dari lu buat sambal bakar, lu mau apa? Enak, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.